Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour seri ke-6 sudah selesai, dan sambil menunggu turnamen elit lainnya tanggal 6 Juni depan, admin akan coba ulas partai pecatur Indonesia yang beberapa hari ini cukup tenar kawan di beberapa media karena dia lolos mendapatkan slot atau tiket untuk tampil ke Piala Dunia di Sochi, Rusia bulan Juli mendatang bersama 3 pecatur Indonesia lainnya. Siapakah dia? Dia adalah International Master Muhammad Irfan. Dia mendapatkan tiket ke Piala Dunia setelah menduduki peringkat ke-6 dengan perolehan 6,5 poin dari 9 babak di turnamen online Asian Hybrid Chess Championship yang diselenggarakan minggu yang lalu, diikuti oleh 82 peserta Asia lainnya. Hanya 7 pemain kawan yang diambil atau diberikan tiket untuk lolos ke Piala Dunia. Dan di turnamen ini ada juga beberapa pecatur Indonesia lainnya yang ikut serta, termasuk JM Susanto, JM Novendra, dan kawan-kawan. Tapi hanya International Master Muhammad Irfan yang berhasil lolos. Dan minggu lalu juga admin juga mengcover salah satu permainan pecatur Indonesia lainnya, yaitu kandidat Master Aditya Bagus Arfan saat mengalahkan Grandmaster asal Mongolia. Untuk lebih jelasnya mengenai Asian Hybrid Chess Championship ini, kalian bisa browsing kawan di internet. Nanti kawan-kawan pastinya akan tahu mengenai detail turnamen ini. Dan partai dari International Master Muhammad Irfan yang admin pilih ini adalah partai ke-8-nya saat bertemu dengan pecatur Iran International Master Said Khalil Mozafi. Dan kita langsung saja ke atas papan kawan. Di partai ke-8-nya ini, Muhammad Irfan pegang hitam kawan. Lawannya dari Iran mengawali permainan dengan pion C4, bermain dengan pembukaan Inggris. Dibalas oleh Irfan pion E6, kuda C3, pion D5, pion D4. Kita dapati permainan Queen's Gambit Decline, dan Irfan bermain dengan pertahanan semi-Slav atau semi-Slav defense. Di sini ada beberapa langkah lanjutan bagi putih. Bisa mendorong pionnya maju 1 langkah atau 2 langkah, atau bermain dengan kuda F3, atau langkah gajah F4, atau langkah menteri ke peta B3 merupakan langkah-langkah yang populer yang bisa dilanjutkan oleh putih. Putih bermain dengan pion E4 menantang pion pusat, tantangan diterima pion E. Pion D pukul pion E4 dipukul balik oleh kuda, dan Irfan melanjutkan pengembangan gajah ke B4 dengan tempo skak. Ditutup kembali oleh kuda di C3. Selanjutnya Irfan memainkan pion C5 menantang pion pusat putih. Apabila putih menerima kawan, nanti hitam akan melakukan pertukaran menteri dan putih akan kehilangan kesempatan rokadenya. Dengan memainkan pion C5 ini juga mengosongkan peta untuk pengembangan langkah kuda ke peta C6 berikutnya. Putih melanjutkan pengembangan kuda F3. Kuda hitam F6 lanjut Irfan mempersiapkan diri segera rokade, dan putih melanjutkan dengan langkah menteri ke B3. Langkah menteri ke peta B3 ini kurang akurat kawan, lebih baik putih melanjutkan pengembangan gajah ke E2 mempersiapkan segera rokade. Langkah menteri ke peta B3 ini tentu jelas tujuannya agar putih bisa melakukan pertukaran di peta C5 nanti. Dibalas oleh Irfan dengan langkah pengembangan kuda C6, pion D pukul pion C5, dan Irfan tidak langsung pukul balik, memilih langkah kuda E4. Diagram permainan seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya kawan, tahun 2018 yang lalu, dan putih membalas dengan langkah gajah ke peta D2, dan permainan dimenangkan oleh hitam dengan variasi ini. Di permainan ini putih memainkan menteri ke C2, dan kita dapati diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Dan di sini bisa saja kawan, hitam melanjutkan langkah kuda pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, gajah bisa pukul pion di peta C5 nanti, dan posisi hitam masih dalam posisi unggul. Tapi Irfan memilih langkah menteri ke peta A5 memberikan pressure bagi kuda di peta C3, dan terjadi pertukaran kuda di langkah berikutnya kawan. Di sini terlihat pion bisa saja pukul gajah ini, tapi nanti akan dipukul balik oleh menteri hitam dan akan memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng di peta A1.
kuda ke D2 menutup skak dari gajah hitam, dan berikutnya pion F5 lanjut Ervan mengancam menteri, menteri bergeser ke B1. Menggeser menteri ke B1 sudah jelas untuk membackup beteng serta mengontrol petak C2 dari kemungkinan manuver kuda ke petak D4 yang akan memberikan ancaman skak berikutnya di petak C2. Di sini Ervan menarik mundur gajahnya ke F6 menghindari ancaman dari pion. Selanjutnya gajah putih ke D3 mempersiapkan diri untuk rokade. Kuda hitam ke E5 mengancam gajah, gajah ke E2. Sekarang menteri hitam pukul pion C5, putih rokade, hitam rokade, dan putih melanjutkan langkah kuda ke B3 mengancam menteri, menteri mundur ke C7, selanjutnya menteri putih ke C2. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke C6, membuka diagonal petak gelap bagi gajah untuk mengontrol diagonal ini. Selanjutnya putih memainkan gajah ke E3. Mengkoneksikan kedua betengnya kawan, yang berarti di langkah ke-19 ini tahap pembukaan putih sudah selesai. Hitam tinggal satu perwira yang belum berkembang kawan, yaitu gajah petak terangnya. Ervan melanjutkan dengan langkah pion A5, bersiap untuk mendorong pion mengancam kuda, dan beteng putih digeser ke D1 menempati lajur yang sudah terbuka. Ervan mendorong kembali pion ke A4. Langkah pion A4 ini mungkin terlihat normal-normal saja kawan, tapi ada langkah yang lebih kuat lagi dari langkah pion A4 ini, yaitu hitam bisa memainkan pion E5 untuk mendapatkan kontrol di petak-petak ini untuk membatasi ruang pergerakan para perwira putih. Dan nanti barulah bisa mendorong pion A4, tapi bila putih menjawab dengan pion A4 memblokade pion hitam di lajur A ini, hitam bisa menggeser betengnya ke E8 dan seterusnya bisa mengembangkan gajah di langkah berikutnya. Tapi di sini tadi Ervan langsung mendorong pion A4 direspon dengan langkah kuda ke D4, memberikan kesempatan bagi putih menempatkan kudanya di petak pusat. Dan di sini kawan juga sedang menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima, kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah, kembali menantang pertukaran. Ervan menolaknya dengan memblokade dengan pion E5 dan juga mengosongkan petak bagi gajahnya nanti ditempatkan di petak E6. Gajah putih mundur ke C3, sekarang gajah hitam ke E6 dan gajah putih bergerak ke petak B4 untuk membackup atau membuka akses bagi menteri membackup pion yang ada di petak C4 juga dengan tempo menyerang beteng di petak F8. Beteng digeser ke C8. Gajah putih ke D6 mengancam menteri, menteri bergeser ke F7 memberikan backup bagi gajah untuk menyerang pion yang ada di petak C4. Di sini putih membackupnya dengan pion B3 dan Ervan membalas dengan pion B5. Kembali memberikan counter attack di sayap menteri. Tapi seperti yang kalian lihat kawan, hitam kalah mayoritas pion di sayap menteri. Di sini putih meneruskan dengan atau menolak tantangan pion hitam, hanya mendorong pion C maju ke C5 dan putih sudah mempunyai pion bebas di lajur C. Ervan melanjutkan pion A, pukul pion B3 dipukul balik oleh pion A, selanjutnya pion B4 lanjut Ervan untuk menghindari dari serangan gajah putih berikutnya. Tapi ada langkah yang lebih kuat kawan dari langkah pion B4 ini sebetulnya. Hitam bisa memainkan pion E4 untuk membuka diagonal petak gelap bagi gajah mengontrol diagonal ini, juga mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih. Dan putih tidak akan berani untuk langsung pukul pion ini kawan, karena pionnya juga berada dalam ancaman gajah untuk memberikan serangan bagi menteri dan beteng berikutnya. Langkah pion E4 ini jauh lebih kuat dari langkah yang dipilih oleh Ervan memainkan pion B4-nya tadi. Dan putih membalas dengan langkah pion C6. Dan di sini Ervan melanjutkan langkah gajah pukul pion B3 menyerang menteri dan menteri bergeser ke C5. Menteri bisa saja pukul pion di peta F5 ini kawan, tapi dia harus kehilangan pertukaran betengnya nanti. Langkah menteri ke C5 ini untuk mengantisipasi langkah gajah pukul beteng. Jika langkah gajah pukul beteng dilanjutkan oleh hitam, selanjutnya putih bisa menempatkan gajahnya di peta
C4 memberikan ancaman bagi menteri serta rajanya. Dan dengan variasi ini tentu akan merugikan bagi hitam. Ervan hanya melangkahkan rajanya bergeser ke H8 mengantisipasi langkah gajah putih ke petak C4. Selanjutnya bisa pukul beteng, tapi beteng terlebih dahulu digeser ke A1 menantang pertukaran, tantangan diterima. Dipukul balik, selanjutnya pion E4 lanjut Ervan. Untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih juga membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya menyerang beteng. Beteng pun naik ke A5. Dan selanjutnya Ervan menarik mundur gajahnya ke E6 melindungi pionnya dan pion C7 lanjut putih. Pion B3 balas Ervan. Gajah putih ke A6 menyerang beteng, langkah yang kurang akurat kawan memberikan tempo bagi hitam mendorong pionnya untuk segera promosi. Langkah ini juga langkah yang kurang akurat sebetulnya kawan dari hitam. Langkah yang lebih kuat adalah langkah menteri ke H5 oleh hitam. Selanjutnya memberikan ancaman skak. Bila dibalas dengan langkah menteri putih ke C1, barulah pion bisa didorong maju ke B2 dan seterusnya. Tapi Ervan langsung mendorong pionnya maju ke peta B2. Ini sebetulnya bisa diantisipasi dengan langkah menteri ke peta C2. Tapi putih kembali melakukan langkah blunder dengan langkah beteng ke B5 menyerang pion nantinya jika pion ini promosi. Tentu saja simpel hitam bisa mengantisipasi dengan langkah gajah ke B5. Inilah yang dilakukan oleh Ervan kawan, dan pion hitam ini sudah tidak bisa dihentikan lagi untuk promosi. Dan tentu saja ancaman berikutnya adalah skak mat. Ancaman ini diantisipasi oleh Mosafi memainkan pion H3 membuka ruang bagi raja, pion promosi menteri skak, raja ke H2, dan Ervan melanjutkan menantang pertukaran menteri di peta C4. Tantangan ditolak, Mosafi memilih langkah gajah pukul beteng C8 dan menteri hitam bergeser ke F1 lanjut Ervan. Di sini ancaman skakmat dengan 11 langkah sudah tidak bisa dihindari lagi oleh putih kawan. Di sini putih melanjutkan langkah gajah pukul pion F5, selanjutnya menteri hitam ke G1 skak, raja ke G3, menteri ke D3 skak, ditutup oleh menteri putih di E3, selanjutnya menteri pukul gajah skak, kembali ditutup oleh menteri dan gajah ke H4 skak. Ini membuat Mosafi menyerah di langkah ke-43. Walaupun permainan tetap dilanjutkan kawan, akan tetap terjadi skak mat oleh hitam nantinya. Skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, saat gajah ke petak H4, putih pun menyerah. Itulah kawan permainan Mohammad Ervan di babak ke-8 saat menghadapi pecatur Iran di turnamen online Asian Hybrid Chess Championship minggu lalu. Semoga permainan Mohammad Ervan tadi bisa menginspirasi dan menghibur kawan-kawan di pagi ini. Selamat beraktivitas, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.